Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 71. Jadi pada pertemuan yang lalu Bani Israel ini bertanya lagi kepada Nabi Musa. Jadi bertanya kepada Nabi Musa, yang kamu sifatkan ke kami itu hampir sama dengan binatang lain. Warnanya kuning, dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Coba ceritakan lagi yang lebih spesifik lagi. Bagaimana lembu yang akan kami sembelih? Ya, jadi mereka tidak mau menyembelih juga. Jadi artinya apa? Menyuruh Nabi Musa untuk bertanya lagi kepada Allah. Ya, sekarang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la taskil harth. Ya, jadi itu dulu yang kita terjemahkan. Setelah itu baru kita tafsirkan. Ya, coba dibaca. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Ya sudah, ini kalimatnya panjang. Dan sapi yang dimaksud di situ kata Nabi Musa, sapi yang tidak membajak sawah dan sapi yang tidak mengairi air. Apa maksud mengairi air? Mempergunakan tenaga sapi untuk supaya air itu mengalir. Apakah dia tarik air itu dengan tenaga sapi atau lain sebagainya. Jadi jangan sapi itu. Ya. Sekarang kita kembali kemari. Qala innahu yaqulu innaha, ini ada pengulangan. Jadi pengulangannya apa? Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di situ diungkapkan at-tikraru yufidu takkid. Pengulangan-pengulangan itu apa? Memberikan faedah takkid. Takkid itu menguatkan. Jadi dikuatkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini maksudnya apa? Mereka ingin cari susah, maka Allah menyusahkan mereka lagi. Ya, maka kita jangan cari-cari susah. Ketika diberikan perintah Allah, kita lakukan saja. Jangan bertanya-tanya lagi. Ketika Allah melarang, kita tinggalkan saja. Jangan bertanya lagi. Kalau kita bertanya, cari susah namanya. Maka Bani Israel, kalau di dalam tafsir Ibnu Jarir, beliau mengatakan, falamma syaddadallahu alaihim. Ketika mereka itu menyusah-nyusahkan diri, Allah memberikan susah lagi kepada mereka. Jadi sapinya apa? Tadi sudah dikatakan sapinya tidak tua sekali, tidak muda sekali, karena mereka bertanya lagi, bagaimana tua dan muda? Warnanya apa? Warna kuning. Ditanya lagi, kalau seperti itu banyak sapi-sapi kami. Ya, jadi coba jelas lebih rinci lagi, dijelaskan lagi oleh Allah. Ini untuk mempersusah mereka lagi. Jadi mempersusah mereka bagaimana? Baqaratun la dhalul tuthirul ard. Dhalul itu maknanya binatang yang dipekerjakan. Jadi makanya tidak boleh kita itu berkorban dengan binatang untuk bajak sawah. Ya, jadi cari binatang-binatang yang bukan untuk bajak sawah dia, untuk kita korbankan. Ini makna la dhalul. Apa itu dhalul? Tuthirul ard. Jadi arti tuthirul ard itu dia membajak sawah. Jadi jangan sapi yang bajak sawah. Ya kan mereka makin susah lagi, Pak.
Kenapa? Karena mereka mencari susah tadi. Karena mencari susah, disusahkan lagi oleh Allah. Bahkan Ibnu Jarir mengatakan, kalau seandainya mereka ladzabahu, mereka menyembelih pertama sekali disuruh oleh Allah, laktafau, maka sudah cukup, tidak diberikan beban lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka bertanya lagi, maka Allah mengatakan, sapi itu tidak boleh sapi yang membajak sawah, tidak boleh membajak sawah. Kalau berkurban gitu juga nggak boleh membajak sawah. Kalau kalian ingin menyembelih sapi nanti tidak boleh sapi yang dipekerjakan. Satu. Wala taskil harf, sapi yang tidak mengairi air. Artinya dengan tenaga sapi kita mengairi air itu, apakah masuk ke dalam sawah atau keluar dari sawah dengan tenaga sapi, itu tidak boleh. Ya, mereka makin bingung saja, ini makin susah mencarinya. Kalau tadi padahal pertama kan mudah sekali cari sapi itu, tapi karena mereka bertanya-tanya lagi, Allah memberikan sifat-sifat tertentu. Kalau kalian lakukan berarti tidak diterima ini, nggak diterima pengorbanan kalian. Ya sudah. Sekarang lanjut. Musallamatul la syiyata fiha. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Iya, sudah. Ini makin susah lagi mereka. Karena mereka menyusahkan diri, dipersusah lagi oleh Allah. Musallamatun. Arti musallamatun dalam tafsir Baitawi, la uyuba fihi, tidak ada aib. Tidak boleh cacat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, hidungnya tidak boleh terbelah, tidak boleh keluar ingus dan lain sebagainya. Coba kamu cari. Makanya di dalam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian berkurban, carilah sapi, carilah kambing atau kurban yang tidak cacat. Carilah sapi atau kambing atau untuk kurban itu tidak boleh sakit. Ya, tidak boleh sakit, tidak boleh cacat, kukunya tidak boleh terbelah. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Padahal kan kita ketika masuk ke dalam panci itu, kita mau belangong, kan sama semua rasanya. Kambing itu nggak akan ngomong saya kambing yang sakit kemarin, nggak ada ngomong dia, sama saja. Kita tidak tahu yang dijual sama kita itu, mungkin itu kambing sakit atau lembu sakit, kita kan tidak tahu. Sebenarnya ada apa hikmah sebenarnya? Rasulullah mengatakan, pilihlah domba yang tidak cacat, yang tidak rontok bulunya, giginya juga masih bagus, kemudian kukunya tidak terbelah. Ada apa sebenarnya? Ini kita jawab dengan sebuah riwayat ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan seorang pemuda yang dia berinfak dengan seekor onta yang hidungnya sudah terbelah. Jadi kalau onta itu kalau hidung sudah terbelah itu keluar air hidung selalu, Pak, keluar air hidung. Kalau menurut kita kan biasa itu. Yang kita makan kan dagingnya kita makan. Kan tidak makan hidungnya, Pak. Kita kan makan dagingnya. Bahkan kepalanya kita buang. Hana perle, Pak. Yang kita makan kan dagingnya. Ada apa sebenarnya? Sahabat setelah itu melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang pemuda, dia berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah. Jadi terbelah itu bahasa Arabnya syakka, Pak. Syakka afu. Rasulullah memanggil pemuda ini. Ketika dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah berinfak, bersedekah, berkurban dengan seekor onta yang hidungnya terbelah? Benar ya Rasulullah, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Saya bersumpah demi Allah, setiap yang kalian sedekahkan satu akan dibalas menjadi 700 kali, kata Rasulullah, wa ila masya, bahkan tidak terhingga lebih dari 700 kali. Kalau kamu berkurban, berinfak, bersedekah dengan seekor onta yang hidungnya terbelah, nanti di padang mahsyar 700 ekor ontamu semua hidungnya terbelah. Ya, nampak. Jadi kalau kita bersedekah, biasanya Allah nejuk ke tetangga daripada basi, Pak. Daripada basi kasih untuk tetangga. Yang sudah kita tidak senangi lagi kasih untuk tetangga. Makanya nanti di padang mahsyar jangan heran, Pak. Kalau makanan kita busuk-busuk semua, Pak. Kenapa? Itulah yang kita kasih untuk orang lain. Ya, jadi yang kita kasih untuk orang lain itulah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tikar di rumah, hanya tikar kata ciri-cirinya jauh menasah gitu ya, Pak. Kata ciri jauh menasah. Segala macam ciri hana jauh menasah. Jauh menasah hari. Maka jangan heran ketika di padang mahsyar tikar kita ada ciri mendung di jortoh bawah, Pak. Menjungu tane, Pak.
Dan kita ketika protes, kenapa ya Allah ini seperti ini? Tikar saya kok katanya kan 700 kali, kenapa robek-robek semua? Kamu berinfak dengan apa? Tikar robek. Ya itulah tikar robek juga saya lipat gandakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantang hambanya. Apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berani enggak kamu kasih yang masih kamu sayangi walaupun cuma 1% saja? Cuma 1%, 0% anak saya aja kan. 0% kita cinta sama benda itu. Hai dah kalau li benda mana juk ke go karena anak sayang li mak. Paling enggak adalah 1%. Ini paling enggak bisa kita gunakan. Kakilah juk ke tetangga menteng. Nah, itu masih ada sayang kita ke benda itu 1% atau 2%. Nyuh anak sayang li pakai 0%. Daripada semak rumah juk ke di. Daripada semak rumah dah mak. Daripada basi di sini kita masukin kulkas juga basi kasih ke tetangga. Tiga-tiganya kita kasih ke tetangga teman. Jauh kana yatim. Ya, bajanya mutakala pihak ele. Kita pun tak senang lagi dah ada kasih-kasih untuk anak yatim. Kasih untuk mereka itu. Maka jangan terkejut nanti. Yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita infakkan dan sedekahkan tadi. Kita berinfak sedikit, maka yang sedikit itu dilipat gandakan. Berinfak banyak, yang banyak itu dilipat gandakan. Kita berinfak baik, yang kebaikan itu dilipat gandakan. Kita berinfak bendanya tidak baik, yang tidak baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya nanti kalau ada seorang itu dia berkurban dengan seekor kambing yang cacat, kambing cacat. Maka di padang mahsyar kambing dia nanti cacat semua, Pak. Maka behirin, "Hai kambing lu cacat ndu kau." Hanji ijak, Pak. Jangankan ya mau nolong kita, sendiri saja enggak sanggup dia, Pak. Hanji ijak. Makanya Rasulullah mengatakan jangan pilih kurban itu yang cacat. Nanti yang masalahnya kamu sendiri, kamu yang ini. Yang susah kamu juga. Kalau nggak percaya nanti kita lihat saja. Coba sembelih kambing cacat sekali. Nanti ketika dibangkitkan juga dalam posisi cacat. Ini juga sama seperti manusia ketika dia meninggal dunia. Waktu nanti dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi tubuh yang sama. Kalau dia tangannya cacat, maka cacat juga nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau seandainya apa? Orangnya hitam, maka hitam juga. Orangnya putih, maka putih juga dibangkitkan. Untuk apa? Supaya tubuh ini nanti bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbuat maksiat atau berbuat kebaikan. Maka tangan ini nanti bersaksi, saya ada curi punya orang lain ya Allah. Tapi kalau tangan baru, muka baru, semua baru, ketika Allah bertanya, "Kamu ada mencuri?" "Oh, jangan tanya saya pemain baru ya Allah. Saya pemain baru." Tanya sama pemain lama. Ya, Mbak. Pemain lama yang ketika di dunia, saya ini tangan baru ini. Makanya kita dibangkitkan bukan dengan tangan baru, tetap dengan tangan ini. Kecuali ketika nanti sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu baru semuanya baru, Mbaknya. Kemudian umurnya juga sama, 33 tahun semuanya. Kemudian satu lagi 13 tahun semuanya. Itu anak-anak yang meninggal sebelum usia 13 tahun. Mereka umurnya akan 13 tahun semuanya. Dan nanti selain daripada itu, yang umur 60, 70, 80 semua 33 tahun umurnya. Salasah wa thalathin kalau di dalam tafsir At-Tabari. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna musallamatun. Jadi arti musallamatun apa? Musallamatun minal uyub. Tidak ada aib. Makanya kalau kita ingin berinfak, bersedekah, lihat dulu barang itu. Jadi kalau ada aib, kita tukar saja. Artinya apa? Demi kebaikan kita sendiri. Kalau kita mengakal-ngakali, sama seperti mengakali diri kita sendiri juga. Jadi anak-anak itu mengakali gurunya. Nyolong pengegure, hanalun tamang gurunya, bahjera gure. Yang jera urungnya ngero, Pak. Jadi bukan gurunya yang rugi anak itu yang tidak masuk kelas. Dia mengakal-ngakali untuk tidak masuk kelas. Supaya apa? Supaya rugi gurunya. Rupanya gurunya tidak rugi, habis bulan dapat gaji. Muridnya yang rugi, ilmu tidak ada, apa-apa tidak ada. Kita begitu juga. Ketika mengakal-ngakali salat, kita akal-akali ini nak apa, ini begini, nak apa begini. Sama seperti mendalimi diri kita sendiri, sama mendalimi diri kita sendiri. Contoh misalnya ini pasang atap, kita pasang yang murah-murah saja. Ketika nanti bocor yang susah kita juga. Artinya pasang terus yang bagus. Supaya apa? Bocornya lama. Beribadahlah yang terbaik. Supaya apa? Untuk kita sendiri. Makanya di dalam surah Luqman, di situ Allah katakan, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsi." Kalau ada orang bakhil, berarti dia sudah bakhil untuk diri dia sendiri.
Banyak berdebit, kerit dia nyampe berdebit. Padahal yang dikeluarkan itulah harta dia. Yang ditinggalkan itu adalah harta warisannya. Maka Rasulullah kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diabadikan oleh Imam An-Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kamu mau harta mentah?" Mentah itu artinya apa? Ada di depan langsung, Pak. Kamu mau harta mentah atau harta warisan? Sahabat dengan cepat menjawab, "Ya harta mentah ya Rasulullah, ada di depan. Harta warisan enggak jelas ya, Mbak. Enggak jelas. Kita tunggu-tunggu adik kita meninggal dunia, ya pre harta warisan ya, Mbak." Rupanya setelah meninggal, rupanya harta itu sudah dia jual semuanya, maka enggak jelas namanya. Maka sahabat mengatakan, "Kami mau harta mentah ya Rasulullah, bukan harta warisan." Dijelaskan oleh Rasulullah, tahu enggak harta mentah itu apa? Harta mentah adalah hartamu yang kamu sedekahkan, itu harta mentah. Yang kamu sedekahkan itu untukmu, kata Rasulullah. Jadi kita punya duit 1 juta, sedekah 100.000, itu punyamu, kata Rasulullah. Tetapi yang kamu simpan, mata akharta, apa yang kamu simpan itu harta warisan. Artinya kita punya duit 1 juta, kita keluarkan 100.000, itu punyamu, kata Rasulullah, yang 100.000. Yang 900.000 harta warisan. Kalau takdirnya kita meninggal dunia waktu itu, 900.000 tadi dikejar oleh ahli waris. Ahli waris mengejar duit itu. Kita kalau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak ini sedikit, Mak. Rasulullah kenapa untuk dirinya enggak cukup? Bukan enggak cukup, artinya kok seperti itu ala kadarnya. Di rumah beliau coba lihat, yang ada tikar, untuk duduk saja, lain tidak ada. Tetapi Rasulullah sanggup membantu orang lain, Pak. Sanggup membantu orang lain. Bahkan lebih daripada yang kita perkirakan, sanggup dibantu orang lain. Kemudian pada suatu hari Rasulullah kan ada jatahnya, jatah makan siang ini, ada jatah-jatah Rasulullah, Pak, yang tidak diberikan untuk orang lain. Rupanya Aisyah mengambil jatah Rasulullah itu diberikan untuk orang lain. Waktu Rasulullah lihat, "Aisyah, jatah saya mana Aisyah? Sudah saya kasih untuk orang lain." Kalau kita bengih, Pak, tak cok piring tak popo dia, Pak. Kalau tak pegahnya jatah lon tak pegah, Pak. Ini kan jatah saya ini, kalau kita, Pak. Ini kan jatah saya, kenapa kasih lagi untuk orang lain? Untuk orang lain sudah jelas itu. Tetapi Rasulullah terbalik. Ketika diberikan, "Alhamdulillah," kata Rasulullah. "Itulah harta saya," kata Rasulullah. Artinya apa? Harta yang tadi dikasih untuk orang lain itu akan kekal. Kalau seandainya saya makan tadi, maka akan jadi kotoran. Ya, nampak. Seperti pakaian. Kalau saya pakai, dia akan usang, lama-lama usang. Mobil begitu juga. Mobil baru kita beli, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun warna sudah pudar, mesin kagaknya yang maju, ya, Mbak. Itu kalau harta yang kita pakai. Kemudian kalau kita meninggal, mobil-mobil itu jadi milik orang lain, Pak. Tetapi kalau harta yang kita infakkan tidak akan pernah jadi milik orang lain. Kecuali, ya, Mbak. Nanti kalau kita sering riba orang lain, kita sering menzalimi orang lain, kita sering mengambil punya orang lain, kita sering utang punya orang lain dan tidak kita bayar, nanti di hari kiamat bayarlah dengan amal ibadah kita. Ini baru bisa diambil oleh orang lain, Pak. Icau ligo, ya. Salat kita yang kita salat selama puluhan tahun kita salat kita diambil oleh orang yang kita zalimi. Puasa kita, haji kita, umrah kita, kemudian tahajud kita, witir kita, habis diambil oleh orang lain. Gara-gara kita menzalimi si pula, mengurangi timbangan. Atau kita itu kita ribah pada orang lain. Ya, itu baru bisa diambil ibadah kita oleh orang lain. Atau begini, kita bisa memberikan untuk orang lain juga. Ya, bagaimana caranya? Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ibu saya sering sekali bersedekah ya Rasulullah. Setiap bulan dia bersedekah. Rupanya dia meninggal dunia ya Rasulullah. Boleh enggak ya Rasulullah saya lanjutkan sedekahnya dengan niat pahala untuk dia ya Rasulullah? Boleh ya Rasulullah?" Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah mengatakan, "Boleh." Ya, kata Rasulullah. Ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala, dua-dua dapat pahala. Ya, ini karena ibunya sudah terbiasa bersedekah. Dilanjutkan oleh anaknya. Ibunya sudah terbiasa berkurban, setiap setahun kali berkurban. Tiba-tiba ibunya sudah meninggal. Jadi artinya apa? Boleh seorang berkorban untuk ibunya, boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau kita sesuaikan dengan hadis tadi, Pak. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan begini, "Saya benci sekali seorang yang dermawan setelah dia meninggal." Bagaimana dermawan setelah meninggal? Waktu hidup kerit dia, Pak. Keritnya bukan luar biasa, tapi dia berpesan kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ayah meninggal,
bersedekah ya, sedekah ini sedekah untuk nama ayah ya. Rasulullah mengatakan saya benci sekali, kata Rasulullah, orang yang dermawan setelah orang yang dermawan setelah dia mati. Maka saya benci sekali, kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna musallamatun. Jadi arti musallamatun tidak ada aib. Begitu juga ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, ada aib enggak? Minimal begini, kita masih senang kepada benda itu. Paling enggak 1% masih senang. Nyoh ana tenang le, kau benci mah. Alah makanan mudarat mentang mah. Jo ke tetangga gede, pada mudarat ke mudarat tetangga ni mah. Gimana cara ke mudarat tetangga mah? Jadi makanya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan begini, tidak dikatakan orang beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sehingga dia mencintai apa yang dia senangi, gitu mah. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri dia sendiri. Ini kalau dimakan oleh saudara saya, ini mudarat dia. Berarti bejo, Mbak, bejo, Mbak. Kalau kita juga mudarat, bejo. Maka ambil saja, buang saja itu. Ya, daripada bati, daripada taboh gejo tetangganya, tetangga yang kemah ada, Pak. Tetangga yang kemah, ya, maka kena penyakit yang gara-gara katanya, Pak. Pilihlah yang terbaik, kasih untuk tetangga. Paling enggak apa? Kita masih cinta kepada benda itu paling enggak 1% atau 2%. Jangan sampai 0%, bahana sayang leh, hana cinta di. Ya. Ini diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bersedekahlah dengan musallamatun, tidak ada aibnya. Makin susah lagi mereka, Pak, makin susah. Karena mempersusah diri, akhirnya apa? Dipersusah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini supaya tidak susah dalam hidup ini, belajarlah fikih, Pak. Fikih nanti ada pilihan-pilihan. Ada pilihan begini. Kalau kita tidak bisa begini, nanti ada begini cara, ada cara begini. Macam-macam cara, Pak. Bagaimana caranya saya tidak bisa berwudu, tayamum? Ya, ada tayamum. Bagaimana saya sakit? Di sini ada perban. Bagaimana caranya? Ada di dalam fikih. Bagaimana cara wudunya? Kita basuh di atasnya saja atau kita tayamum. Ini bagaimana saya keluar kencing selalu ketika salat? Ada solusinya, ya. Semua ada solusi. Jangan diakal-akali, Pak. Jangan diakal-akali. Dalam Islam itu memang sudah ada aturan. Salat itu begini. Kemudian bacaan itu begini. Semua sudah ada. Cara wudu begini, cara tayamum begini. Bagaimana syarat tayamum? Maka kita harus belajar. Paling enggak aku, hana mungkin le dajak sekolah, hana mungkin le, Pak. Hana mungkin le nyum menjak MFN dema. Kiba MFN umur kan 50 tahun, 60 tahun jak MFN, Pak. Mungkin lagi, Pak. Nyum jak pesantren dema. Kiba jak pesantren nyokai pakai beli urut lain, Pak. Kecuali apa? Kita belajar sendiri, kita baca-baca buku. Atau kita pergi ke seseorang nyum jak murno, Pak. Kita beli buku-buku fikih dan lain sebagainya. Jadi tidak ada cara lain. Maka Rasulullah mengatakan begini, kun aliman. Jadilah orang alim. Arti orang alim apa? Orang tahu, yang tahu. Kalau enggak bisa juga au muta'alliman, orang cari ilmu, Pak. Wah, enggak mungkin cari ilmu ke Tuhan, Pak. Cari ilmu sebenarnya enggak ada yang tidak mungkin, Pak. Semua mungkin, ya, Pak. Mencari ilmu itu kapan saja. Au mustami'an, atau mendengar saja. Nyot ilme dan, Pak. Tapi dia ilme bidan, Pak. Paling enggak mustami'an, mendengar saja. Wala takun rabi'an, jangan jadi yang keempat, kata Rasulullah. Ilmu tidak ada, mencari ilmu pun tidak, mendengar pun tidak. Maka Rasulullah mengatakan fatalik, maka dia akan celaka, kata Rasulullah SAW. Kenapa celaka? Ibadahnya tidak punya ilmu. Dia salat tidak punya ilmu. Dia baca Quran tidak punya ilmu, sehingga kesalahan aja dalam Al-Quran. Kemudian dia beribadah tidak punya ilmu. Dia berwudu tidak punya ilmu. Bagaimana mau diterima ibadah kalau kita tidak punya ilmu? Paling enggak kita begini. Nanti ada taklid, ya. Ada taklid buta. Taklid buta begini. Dia melihat-lihat saja tanpa bertanya-tanya apa, kenapa begitu. Dia buat terus. Tapi ada juga orang taklid. Taklid itu ikuti orang lain, Pak. Oh, begini aja untuk kecok aja kan, Pak. Tapi dia tanya, kenapa ambil yang begini? Sebab hadis Rasulullah begini. Ya, taklid seperti itu boleh. Artinya apa? Kita taklid orang lain, mengikuti orang lain, tetapi punya landasan hukum. Jangan sampai ditanya, kenapa untuk begitu? Dari nenek-nenek moyang kita seperti ini untungnya. Kenapa salat begitu? Dari nenek-nenek moyang kita salat seperti itu. Jangan bantah-bantah lagi. Ketika ditanya kiblat, kenapa ke sana? Hai cik jamun kiblat gede, hanya robah-robah le, kiblat tetap lagi yang kiblat. Onyo karena canggih ilmu pengetahuan, karena canggih halahnya, hanya pakai, Mbak. Kan ada manusia menduman. Ya, jadi pakai ban lagi ijib, lagi aja. Itu taklid namanya, Pak. Taklid buta namanya. Tidak tahu alasan atau apa-apa. Yang jelas orang dulu berbuat seperti itu. Ini sama seperti Rasulullah bertanya kepada orang kafir.
Kenapa kalian menyembah patung? Sudah tahu patung itu tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Bahkan Umar bin Khattab menyembah patung yang terbuat dari tepung. Terima kasih.